Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Melihat track record dari Bibisara Asoubayeva teman-teman, ternyata dia pernah menumbangkan Sanan Jugirov, pecatur yang berasal dari Cina yang cukup tangguh teman-teman. Yang mana pecatur laki-laki ini di partai ini memegang buah putih dan Bibisara memegang buah hitam di Lindores Abai Tal Memorial Turnamen 2021 bulan 11. Dimulai dari E4 oleh Sanan Jugirov dan dijawab C5. Pembukaan Sisilia dimulai. Kuda F3 dan D6. D4, pion kali pion dan kuda kali pion. Kuda F6 dan kuda C3. A6, H3. E5 dan kuda di sini langsung ke E2. Dia berniat mendobrak untuk F4. B5 dijawab oleh Bibisara dan kuda ke G3. Menteri C7, gajah D3. Kuda B ke D7 dijawab langsung rokade oleh putih. G6, A4. B4, kuda ke A2. Jelas lirikan dari kuda ini pion, sekaligus ketika nanti didorong pion A5 oleh hitam, maka gajah akan bertengger di B5 teman-teman. Tapi di sini dijawab dengan benteng ke B8. Gajah D2 dengan tetap mengunci target, di sini langsung D5 teman-teman. Untuk melindungi pion yang ditarget oleh putih. Pion kali pion dan di sini kuda kali pion. Menteri E2 dan gajah ke E2. Gajah ke H6 untuk memblok kemungkinan rokade dari hitam teman-teman. Di sini langkah brilian langsung menutup lajur yang diagonal gajah ini teman-teman. Dari Bibisara menaikkan kuda ke F4. Jika di posisi ini menteri ke E3, maka akan datang gajah ke B7. Jika di sini F3, maka gajah C5. Gajah kali F4. Tentu di sini tinggal dimakan saja menteri. Kalaupun di sini dibiarkan dulu, misalnya gajah ke H6 lagi dengan mengancam, maka di sini bisa dipukul teman-teman. Mutlak ini unggul untuk hitam. Kembali ke posisi di saat kuda F4, tahu langkah itu sangat berbahaya, maka di sini dijawab oleh putih, langsung dipukul oleh gajah. Pion kali gajah di sini, benteng langsung ke F1. Dia tidak mempedulikan ancaman pion ke kuda yang di G3, tapi dia memilih untuk langsung checkmate. Luar biasa. Kuda diangkat ke C5. Sungguh jawaban yang sangat sederhana, mengancam gajah sekaligus melindungi gajah yang di E7 ini. Kuda ke F1 karena takut dipukul oleh pion, gajah ke E6. Setelah gajah ke E6 ini, gajah ke C4, dia mengajak pertukaran. Langsung rokade dari Bibisara teman-teman. B3, karena jika pun dipukul akan dipukul oleh kuda, makanya dia melindungi gajahnya dengan B3. Gajah ke F6 dengan melirik benteng yang di A1, benteng A ke D1 dan benteng F ke E8. Setelah benteng F ke E8 langsung dipukul oleh putih. Kuda kali gajah di sini dan kuda ke D2. Kuda ke D4, dia mencoba manuver teman-teman. Jika di posisi ini ditukar menteri, tentu akan mutlak. Walaupun dua benteng dia dapat, tapi kualitas ini sungguh sangat susah untuk diambil kembali nantinya. Langkah partai, dia memukul pion yang di A6. Benteng kali benteng dan benteng kali benteng. Perhatikan, di posisi ini teman-teman, dari Bibisara mengabaikan gajah yang di F6, ancaman dipukul oleh menteri, dia memilih memukul pion yang di C2 dengan melirik dua kuda yang nganggur ini teman-teman. Jika di posisi ini menteri kali F6, akan datang langsung menteri kali D2. Jelas ancamannya benteng dan kuda.
benteng ke-7 misalnya dengan target checkmate, maka di sini datang kuda cek terlebih dahulu. Setelah raja naik ke H2 karena tidak mungkin ke F1 teman-teman, benteng langsung ke F8. Jelas aman. Tapi jika di sini dipaksa untuk meloloskan kuda misalnya dengan melangkahkan memukul pion ini, karena jika hitam memukul tentu dia harus kehilangan kuda yang di E2 juga. Akan datang di sini kuda ke D4. Dan jika di sini oleh benteng kuda F3. Jelas di sini nganggur sebenarnya dari benteng yang di D7 ini. Tapi ketika itu dipukul, maka akan dihabisi terlebih dahulu pionnya oleh hitam. Jika langkah tadi dimainkan oleh hitam. Setelah habis semua pion, baru nanti raja lari dan dipukul. Mutlak keunggulan ini untuk hitam. Kembali ke posisi di saat menteri kali C2 ini teman-teman. Langkah partai dimainkan oleh Sanan Jugirov. Dia menaikkan kuda ke 4. Jelas targetnya tetap gajah yang di F6. Dijawab oleh Bibisara, gajah ke G7. Kuda ke C1 untuk menyelamatkan sekaligus tidak bisa mendekati benteng dari hitam teman-teman. F3. Langkah yang sangat bagus F3 ini teman-teman dari Bibisara. Di sini menteri ke D6. Targetnya adalah mau mengambil kuda sekaligus mengancam benteng. Sungguh luar biasa ini langkah dari Sunan Jugirov ini teman-teman. Benteng ke C8. Dia membiarkan kuda itu dipukul. Tapi ketika kuda itu dipukul, tentu dia dipukul oleh gajah. Maka di sini kuda ke F6. Dia menutup lajur itu teman-teman. Langsung dipukul oleh hitam dan menteri kali F6. Inilah detik-detik dari Sanan Jugirov, pecatur pria yang dari Cina ini menyerah teman-teman. Menteri ke C3. Jelas lirikannya adalah benteng. Ini sudah masuk ke langkah serba salah. Kemanapun dia harus kehilangan benteng. Karena ancamannya nanti akan datang cek. Langkah partai, dia memilih untuk ke E7 teman-teman. Targetnya sangat luar biasa adalah checkmate. Satu langkah dari ini langsung merebahkan raja. Kemana dia? Tentu teman-teman tahu langkah dari Bibisara sesuai dengan teks teori book, kuda ke-2 langsung merebahkan raja. Kemanapun langkahnya dia harus kehilangan menteri teman-teman. Sekaligus ada ancaman benteng nanti dengan kuda. Makanya dia langsung menyerah. Tidak perlu dianalisa, secara otomatis mutlak kemenangan untuk Bibisara Asaubayeva. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.